Wah, istiqomah. Makasih gila. Lagi mau. Oke, Oke. thank you, thank you. Oke, aku mulai ya. Oh, tunggu. Eh, kamu sudah gila atau anda ambil ini ya? Anda ambil matkul. Ku ambil. Oh, Hmm. hmm, perekam. Oke. Kita mulai pemirsa. Niat berapa menit? Recording in progress. Niat nggak tahu nanti ya, sekitar 30 menitan lah. Ini di awal saya kuis nanti ya. Bentar. Di awal kuis. Oke. Oke, kita mulai ya. Salman ready ya? Oke. eh, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Waalaikumsalam. pembelajaran untuk pertemuan yang keempat ya, adik-adik atau teman-teman sekalian. Jadi di sebelumnya ya, karena ini tugas final mungkin perkenalan dulu. Jadi saya Jafir Ramadan, mahasiswa semester 6. Untuk NIM sendiri F0311911057 di mata kuliah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Ya baik, kembali, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang lumayan cerah ini kita masih diberikan umur panjang dan sehat walafiat, sehingga ya kita bisa bergabung di Zoom ini untuk melanjutkan mata kuliah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Oke, jadi kita kemarin kan sudah masuk di pembahasan mengenai jenis-jenis penerjemahan, dan untuk kali ini kita masuk di makna implisit. Oke, tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih kabarnya adik-adik atau teman-teman sekalian yang di forum ini. Em, untuk Istiqomah Nur Akila gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah. Kalau Muhammad Raihan Salman, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh ya, alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita masuk materi, ya, sebelum kita masuk materi, kita eh, ini ya, apa, ice breaking dulu lah, 2-3 menitan. Jadi adik-adik silakan bergabung di ini di Slido untuk apa, ada sesuatu di sana buat teman-teman. Nanti ya saya kirimkan linknya ya. Saya kirimkan linknya bentar. Em, silakan masuk share link. Oh ya, tunggu ya, saya share di anunya. Oke. Oke, adik-adik atau teman-teman silakan diklik link yang udah saya bagikan ya. Teman-teman juga bisa masuk di ini, di scan atau enggak di copy anunya. Gimana? Sudah? Sudah. Oke, udah ya. Istiqomah udah. Salman ya, Salman udah kirim. Dijawab ya pertanyaannya, dijawab.
Iya, baik. Oke, di sini baru ada berapa ini? Istiqomah udah. Ya udah. Nasi, sayur, ikan. Wow. Kalau pertanyaan pertanyaannya apa itu di situ? Akila mungkin? Apa menu sarapan Anda hari ini? Ya, apa menu sarapannya hari ini? Kalau Akila apa menu sarapannya? Saya lagi makan nasi, sayur sama ikan. Oh iya iya iya. Nasi sama ikan ya. Oh ada juga ya ayam goreng. Ayam goreng ini siapa ayam goreng? Iya, itu saya. Menu saya pagi ini nasi dan ayam goreng. Oh iya iya. Ayam goreng ya, enggak terlalu berat ya. Ayam goreng pagi-pagi. Iya, supaya bisa lama juga. Oh iya iya. Mulai hidup apa ya? Hidup generasi sehat ya. 4 sehat, 5 Allahu alam. Oke, jadi ya itu tadi sedikit ice breaking dari kita mengenai pertemuan ini. Jadi kita lanjut ya, adik-adik sekalian. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita sudah di pertemuan 4 masuk dalam materi makna implisit. Makna implisit. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini kita perlu menyatukan persepsi dulu. Sebenarnya untuk jauh lebih dalam, ya kita perlu batasi dulu atau kita perlu mendefinisikan, ya menyatukan kepala, menyatukan pikiran, apa sebenarnya definisi dari makna itu sendiri. Definisi atau batasan makna itu harus dipahami. Ya, jadi ada yang disebut sebagai makna referensial dan ya makna implisit, makna eksplisit. Jadi definisi makna adalah sesuatu yang dibujuk oleh kata atau kalimat. Nah, misalnya ini tufahah, ya tufahah itu kan merujuk kepada buah yang dihasilkan oleh pohon tertentu. Di sini arti tufahah kan pohon apel ya, buah apel. Buah apel, dan pasti kalau orang mendengar kata tufahah, ya orang pasti berpikir bahwa kata tufahah itu merujuk ke apel, sebuah benda, ya bisa dibilang buah yang berasal dari suatu pohon tertentu, yaitu pohon apel. Sama misalnya kayak Salman. Ketika orang mendengar kata Salman, secara leksikal mungkin Salman pasti akan tertuju pada sosok yang ganteng, mungkin anaknya si ini, atau dia gemar begini ya. Artinya ada dalam sebuah kata pasti ikut melekat makna di baliknya gitu. Oke ya, itu makna, definisi makna ya. Kemudian makna ini ada yang disebut dengan makna referensial, makna yang menjadi acuan. Tapi tidak semua makna itu ada yang dinyatakan dengan jelas dalam bentuk teks sumber, ada yang tidak. Ini juga yang harus kita pahami bersama. Kemudian ya ada makna yang harus dicari, kemudian diterjemahkan, baru kita menemukan makna yang sesungguhnya.
ada yang terkadang makna itu ya dia nampak, dia jelas gitu maknanya. Nggak perlu kita mengkaji atau memahami lebih jauh apa sebenarnya makna di balik kata tersebut. Nah, di sini juga tertulis bahwa informasi itu ada dua, ada yang informasi yang eksplisit atau makna yang eksplisit, kemudian makna implisit. Oke? Artinya kalau kita membaca suatu kalimat, ada yang informasi yang jelas, ada informasi yang implisit gitu, implisit, tersembunyi. Nah, selanjutnya di slide kedua kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk di jenis-jenis makna. Untuk yang definisi makna tadi sudah jelas ya, adik-adik sekalian. Jelas ya? Makna referensial. Ya, definisi makna. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai apel kan. Apel. Nah, misalnya tufahah. Di sini ada tufahah. Tufahah adalah buah yang dihasilkan oleh pohon tertentu kan. Ya, dia merujuk ke buah apel. Kalau kita mendengar kata tufahah. Nah, kemudian ada juga komisun. Komisun itu pasti ketika orang mendengar kata komisun, orang akan langsung terpikir ke suatu benda yang yang merujuk ke kain misalnya, kain. Kemudian ada juga sirwalun. Sirwalun sama juga. Orang akan berpemahaman bahwa ketika orang mendengar kata sirwalun pasti akan merujuk ke benda tertentu juga. Artinya setiap kata pasti memiliki makna. Itulah yang disebut dengan makna referensial, makna rujukan. Artinya ketika ada kata pasti ada sesuatu yang ada di balik itu dan dia pasti merujuk ke entah itu benda atau sebuah keadaan, bisa juga kata kerja, kata isim, seperti itu. Kemudian ada makna kontekstual. Jadi dalam jenis-jenis makna ada makna referensial, ada makna yang kontekstual. Misalnya di kalimat ja'ar ra'isu wal jaisa. Di sini ja'ar ra'isu wal jaisa itu secara bahasa kalau kita mengartikannya satu-satu ya. Ja'a datang kan, ja'a datang. Ar-ra'isu itu siapa yang bisa jawab ar-ra'isu itu apa? Ja'a ar-ra'isu telah datang, apa kira-kira? Apa ya? Apa? Pemimpin. Ya, betul sekali. Jadi ja'ar ra'isu telah datang pemimpin. Ra'isu itu kan diambil dari kata rosa, kepala. Ra'is. Ja'ar ra'isu wal jaisu. Jadi wal jaisu itu tentara atau bisa juga pengawal ya, pengawal. Jadi kalau kita artikan secara secara biasa gitu,
telah datang ar-ra'isu, pemimpin, dan tentara. Tapi dalam makna yang konteks linguistik, itu ar-ra'isu itu kan berposisi sebagai marfu. Dia merupakan objek di situ. Objek marfu ya. Sedangkan al-jaisu itu al-jaisa ar-ra'isu wal jaisa itu dia berposisi sebagai subjek. Jadi yang kalau kita terjemahkan, ini artinya telah datang pemimpin, kemudian tidak datang tentara. Oke, saya ulang. Kalau dikatakan ja'ar ra'isu wal jaisa, maka pemerintah yang datang atau pemimpin yang datang. Tentara juga saya ulang. Kalau misalnya dikatakan ja'ar ra'isu wal jaisu, ya, sama-sama marfu, berposisi sebagai marfu, maka artinya pemimpin datang, tentara juga datang, atau pemerintah datang, tentara juga datang. Tapi kenapa di sini dikatakan wal jaisa berposisi sebagai maf'ul ma'ah? Karena al jais atau pengawal atau pemimpin yang akan datang. Kalau yang ar-ra'isu tidak datang, makanya digantikan dia sebagai penderita, bukan pelaku. Tapi kalau pemimpinnya tidak datang, maka tentaranya juga tidak datang, ya. Jadi kita akan mengatakan dalam konteks ini presiden atau pemimpin datang itu dikawal oleh tentara. Ya, inilah cara menerjemahkannya. Jadi kita harus tahu bagaimana membedakan makna referensial dan makna dalam konteks linguistik. Jadi ketika kita membaca satu naskah atau satu kalimat, harus kita tahu informasi eksplisitnya itu apa. Kemudian harus kita pahami juga informasi implisitnya. Kemudian kita tuangkan dalam bahasa yang baik dan benar. Jadi seperti Anda yang tahu di sini ar-ra'isu itu fa'il, maf'ul ma'ah itu al-jaisa. Ya. Itu makna konteks linguistik. Kemudian kita lanjut di slide ke-5. Slide ke-5 ada makna konteks linguistik. Jadi di makna konteks linguistik ini ya kita perhatikan perbedaan dua kalimat ini ya. Perbedaan dua kalimat ini. Yang pertama akaltus samak hatta ra'sahu. Akaltus samak hatta ra'sahu. Yang di bawah akaltus samak hatta ra'sihi. Ya, bisa dibedakan? Yang di atas ra'sahu, sementara yang di bawah adalah ra'sihi. Ya. Apa perbedaan kedua kalimat di atas? Secara linguistik, pertama kalimat pertama itu bermakna saya makan ikan. Saya makan ikan termasuk kepalanya, hatta ra'sahu.
karena posisinya sebagai maf'ul ya, maf'ul. Kemudian dan hatta di sini itu sampai, itu artinya saya memakan ikan termasuk kepalanya. Jadi tidak ada yang tersisa, semua dilahap gitu. Semua dilahap. Nah, ini makna implisitnya di sini. Karena dia menggunakan ra'sahu, ya, akan berbeda kalau kita mengatakan akaltus samak hatta ra'sihi. Akaltus samak hatta ra'sihi. Jadi kalau kalimat yang kedua itu bermakna saya makan ikan sampai kepalanya, ya, sampai kepalanya, hatta ra'sihi, hatta ra'sihi. Jadi kita makan ikan tidak sampai kepalanya, itu tidak turut memakan juga kepalanya, tapi kita makan ikan dari ujung ekornya sampai kepala, jadi kepala tidak masuk, itu sampai kepala, hatta ra'sihi. Oke. Jadi kalimat yang pertama dan kedua kalau tidak diberi baris itu bentuknya sama. Namun membacanya dengan baris yang berbeda akan memberikan makna yang secara linguistik ya pasti berbeda pula. Itu. Ada yang pertama ra'sahu, ada yang kedua ra'sihi. Oke. Nah, inilah yang namanya makna konteks linguistik. Ya, makna konteks linguistik. Harus kita ketahui dulu apakah dia berharokat fathah atau kasroh. Dan nah jangan sampai kita dalam membaca suatu teks kita gagal paham gitu. Gagal paham karena tidak mengetahui harokat akhir dari kata tersebut, dan akhirnya berujung ke ketidaktahuan kita dalam menangkap makna dari kalimat itu. Nah, ya, jadi seperti itulah konteks linguistik. Nah, ada lagi jenis makna yang lain. Ada yang disebut makna situasional, ya, makna situasional. Contohnya misalnya di sebelah kiri kita, sebelah kiri layar, ya, yang disebut dengan makna situasional. Contohnya misalnya ada seorang Mesir yang diberi amanah untuk menyampaikan kiriman, ya, diberi amanah untuk menyampaikan kiriman. Misalnya saya memberikan memberikan atau menyampaikan sebuah kiriman paket itu, atau salam ya, yang mudah, salam kepada seseorang misalnya melalui si orang Mesir ini. Nah, kemudian dia menjawab fi ainaya, di mataku. Ya, kalau diartikan secara biasa ya, secara leksikal itu berarti fi ainaya, di mataku. Artinya di sini ada dua pemaknaan, ya.
seperti yang saya jelaskan, yang saya maksud di sini adalah makna situasional. Jadi kita tidak bisa menerangkan atau kita tidak bisa menerjemahkan bahwa fi ainayya itu adalah di mataku. Tapi ada makna yang lain gitu ya. Makna yang lebih mendalam di luar daripada itu, yaitu yaitu fi ainayya, ya, bahwa dalam kalimat fi ainayya itu artinya dia akan bertambah bertanggung jawab atas amanah tersebut. Tapi informasi implisitnya itu dia akan menjaga dengan baik, ya, dengan baik. Nah, seperti itu pemaknaan situasionalnya. Jadi tidak kita artikan sebagai saya titip salam ke seseorang, misalnya namanya Taufik. Saya titip salam untuk Taufik kepada si orang Mesir ini. Kemudian dia menjawab fi ainayya, di mataku. Yang kita maknai sebagai titip salam kok di mataku. Enggak seperti itu ya. Tapi ada yang sesuatu yang lain di situ, ada yang lebih mendalam, bahwa tanggung jawab tersebut dia betul-betul simpan di depan matanya, dan itu tentu akan membuat dia merasa lebih bertanggung jawab atas amanah itu. Nah, ya, jadi beginilah cara menerjemahkan ya. Ingin cara menerjemahkan. Ya, tidak hanya tekstual tapi kontekstual atau situasional. Nah, sama misalnya ketika ada orang Mesir lagi, misalnya di kita dalam situasi kondisi atau suasana dalam pesta pernikahan misalnya ya, pesta pernikahan, terus ditanya itu ainal jamaah, di mana rombongan itu. Kok rombongan, kok rombongan ditanyanya. Ternyata di mana istri Anda. Artinya di mana istri Anda, bukan dia bertanya di mana rombongan atau di mana jemaah gitu. Aina jemaah. Tapi yang dimaksud di situ adalah di mana istri saya gitu. Seperti itu konteks situasionalnya. Jadi ada makna situasional. Jadi kita harus memahami ya bahwa situasi ini punya makna tersendiri. Jadi ya, dia tidak bertanya aina zauzatuhu, ya, di mana istri kamu, aina zauzatuka, di mana istri kamu, ya, tapi dia bertanya ainal jamaah. Jadi ya tergantung bagaimana kita menempatkan atau kita berada dalam situasi yang seperti apa, sehingga kita bisa menangkap yang dimaksud oleh penanya ini seperti ini gitu. Kemudian kita lanjut. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada informasi yang maknanya implisit atau tersirat, ada makna atau informasi yang eksplisit atau jelas, ya, nampak atau jelas. Di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh. Kana wa akhwatuha.
Nah, judul bab pasal itu ya kita pasti sering mendapati yang seperti ini ya. Kita dapati di berbagai buku. Nah, sebenarnya kalimat tersebut itu bermakna tersirat. Ada hazihi ya. Jadi sebelum kana itu ada hazihi kana wa akhwatuha. Namun kata tunjuk ini dibiarkan implisit karena pembaca bahasa Arab sudah tahu akan hal itu. Nah, disinilah gunanya seorang penerjemah itu harus juga mempunyai banyak referensial ya. Banyak referensial tentang sebuah kata. Kita juga harus sering berhadapan dengan terjemahan kalimat-kalimat. Ya, jadi dari jam terbang itulah kita dapat mengetahui apa sebenarnya makna kata yang ada di balik ini. Ya, lagi-lagi ada informasi yang eksplisit atau maknanya eksplisit, ada makna yang atau informasi yang implisit. Nah, informasi eksplisit di sini harus tahu betul itu mana informasi yang eksplisit. Nah, informasi eksplisit adalah informasi yang diungkapkan dengan unsur leksikal dan bentuk gramatikal. Ingat ya. Jadi ciri-ciri dari makna eksplisit itu ada unsur leksikal, ada bentuk gramatikal. Nah, inilah ciri utama dari makna eksplisit. Nah, informasi ini merupakan bagian dari struktur lahir. Nah, apa itu struktur lahir? Struktur lahir itu apa yang didengar dan apa yang dilihat. Jadi dalam bahasa, contohnya bahasa. Nah, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar, bahasa, ya, leksikonnya itulah yang bagian dari makna atau informasi eksplisit, ya. Sedangkan informasi implisit tidak mempunyai bentuk, ya, tidak mempunyai bentuk. Dia kalau implisit dia tidak mempunyai bentuk. Ya, contohnya tadi yang fi ainayya, ada fi ainayya implisit, dia dia bergantung pada si penerjemah ya, apakah dia tahu bahwa konteks yang dimaksud oleh penanya ini seperti itu atau tidak. Ya, kembali lagi ke yang si penerjemah, si lawan bicara ya. Fi ainayya. Ketika ada misalnya orang yang berkata fi ainayya, kayak contoh kasus tadi, ya mungkin kalau yang tidak tahu pasti mengatakan, lah kok di mata itu, di mataku, apa hubungannya? Itu kalau juga yang tadi ada roksahu, ada roksihi. Ini kalau tidak ditahu konteks teks kalimatnya, kemudian harokat akhir suatu kata, ya tidak mungkin kita menemukan makna yang jelas. Maka dari itu kita perlu memberikan harokat, misalnya mengetahui konteksnya seperti apa, baru dapat mengetahui. Nah, itu baru implisit. Kemudian ada yang referensial. Ada referensial. Aduh, sisa 1 menit ya. Nanti kalau misalnya sudah mati, mungkin ya bisa bergabung kembali teman-teman. Atau adik-adik sekalian.
Oke. Kemudian kita lanjut, ada makna atau informasi referensial, yaitu informasi yang dapat terungkap atau tergantung pada jam terbang penerjemah, atau dalam bahasa lain tergantung pada pengetahuan si penerjemah. Waduh, mohon maaf sebelumnya ya. Teman-teman atau Ustadz atau ya adik-adik, ini ternyata Zoom kita terbatas, jadi ya, mohon dimaklumi sebentar. Kita akan berusaha perbaiki lagi. Oke. Eh, 10 menit lagi Kak. 10 menit lagi. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Ya, mohon maaf tadi sempat terputus karena Zoom kita yang terbatas, jadi kita lanjut. Oke, apakah suara saya terdengar? Oke, jadi tadi sampai di makna referensial. Makna referensial ya. Oke, baik. Tadi sudah sampai di makna referensial. Ya, sekali lagi saya mohon maaf tadi agak terputus Zoom-nya karena ya mungkin enggak premium. Di makna referensial. Jadi makna referensial itu adalah informasi yang dapat terungkap, itu tergantung pada jam terbang penerjemah, atau dalam hal ini bergantung pada pengetahuan si penerjemah. Jadi ya lagi-lagi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita misalnya dihadapkan pada situasi yang contoh kasus yang di awal tadi ya, fi ainayya, ketika kita menyampaikan salam, menitipkan salam kepada seseorang Mesir misalnya, kemudian dia berkata atau dia menjawab fi ainayya, ya itu tidak lantas bukan dia mengatakan bahwa perkataan kita itu dibalas dengan di mataku, tapi itu memberikan gambaran bahwa tanggung jawab dari yang bersangkutan, ya, tanggung jawab apa yang telah ia terima barusan dari kita itu, bahwa ya betul-betul dia simpan di depan matanya, fi ainayya, ya.
Jadi seperti itu. Artinya kalau misalnya kita tidak punya pengetahuan untuk membaca kontekstual atau situasi yang seperti itu atau keadaan yang seperti itu, ya tidak mungkin kita mengetahui apa makna yang ada yang di balik kata itu gitu. Apa makna yang ada di balik kalimat itu. Nah, ini kembali ke referensial, apa yang menjadi bergantung pada pengetahuan si penerjemah, tergantung dari jam terbang si penerjemah. Oke, kita lanjut di makna referensial implisit. Makna referensial implisit. Jadi, makna referensial implisit ini ya di sini kita punya contoh ya. Kita punya contoh. Oke. Jadi ini ada contoh makna referensial implisit. Ya, jadi ingat ya, setiap makna referensial itu rujukannya di benda atau kejadian atau suatu kondisi tertentu ya. Nah, misalnya kam taliban fil fasli. Kam taliban fil fasli. Berapa siswa di kelas, di dalam kelas? Nah, dijawab khamsah. Khamsah ya. Artinya dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu lagi mengatakan bahwa ketika orang bertanya kam taliban fil fasli, kita tidak perlu mengatakan khamsatul lab. Ya, tidak perlu lagi kita mengatakan khamsatul lab, 5 siswa. Ya, cukup kita mengatakan khamsah. Karena khamsah ini sudah merujuk ya, atau referensinya itu kembali ke tolib ya, tolib. Jadi cukup kita mengatakan 5 saja, 5. Berapa siswa di dalam kelas? 5. Jadi tidak perlu mengatakan 5 siswa ya. Terlalu lebih simpel dan lebih praktis kalau misalnya kita mengatakan khamsah, langsung khamsah ya, begitu. Kemudian di sini ada contoh kedua misalnya ini ada contoh kedua. Misalnya di lapangan banyak kambing. Di lapangan banyak kambing. Di sini dia tidak mengatakan fil maidan kathir agnam. Waalaikumsalam. Fil maidan kathir agnam. Dia tidak mengatakan seperti itu, tapi langsung mengatakan fil maidani agnami. Fil maidani agnam. Karena dalam kosakata bahasa Arab kan ada mufrad, mutsanna, jama'. Mufrad, mutsanna, jama'. Ada yang tunggal, ada yang ganda, kemudian ada yang jama' atau banyak atau lebih dari 3. Nah, kita tidak perlu lagi mengatakan untuk mewakili untuk mengatakan banyak kathir agnam. Tidak perlu, karena agnam itu sendiri sudah mewakili banyak kambing. Jadi seperti itu rujukannya. Oke, sampai sini dipahami ya. Oke, kemudian kita lanjut di sini. Informasi implisit dan makna linguistis. Jadi teks itu biasanya tersusun
secara logis. Secara logis terkadang juga teks itu disusun ya tidak hanya logis tapi juga berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi ada dalam satu kalimat itu tidak akan utuh makna dari kalimat tersebut kalau misalnya kita memotong-motong atau kita tidak menerjemahkannya secara menyeluruh. Nah, gitu. Kita tidak menerjemahkannya secara menyeluruh. Jadi ya bisa-bisa antara makna yang pertama, makna yang pertama dengan makna yang mungkin di akhir-akhir tentu akan berbeda kalau tidak diterjemahkan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Jadi biasanya ada arus lama, ada arus baru. Jadi untuk menghubungkan arus lama ya dan arus baru tentu saja harus disatukan arus tersebut. Ya, jadi di sini ada yang pertama ada teks kohesi dan kontinuitas. Jadi dia berkesinambungan, dia tidak terpotong, dia tidak sepotong-sepotong. Dia harus menyeluruh. Kemudian ada arus informasi lama, ada informasi baru. Jadi untuk menghindari adanya ketidaksampaian kita dalam menangkap sebuah informasi ya harus kita membacanya secara menyeluruh. Jadi satu kalimat itu misalnya dibaca harus menyeluruh. Kalau tidak ya antara informasi lama dan informasi baru ya tidak akan didapat. Kemudian ada yang ketiga adalah kelimpahan. Kelimpahan di sini ya ada kemudian pengedepanan atau penekanan. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya kan bisa iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka. Sebenarnya kan bisa seperti itu. Cuman karena iyyaka hanya kepadamu lah. Jadi kata hanya kepadamu lah itu yang mau dikedepankan, mau ditekankan, maka didahulukan dia iyyaka na'budu baru na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, contohnya seperti itu. Misalnya ketika dalam konteks misalnya untuk ada fokus untuk misalnya fokus dalam bahasa Arab itu biasanya majhul. Jadi pelakunya itu tidak diperlihatkan gitu. Daraba kalba, telah memukul. Duribal kalbu, telah memukul seekor anjing. Nah, biasanya kita mendengar seperti itu kan. Contoh duribal kalbu. Info orang yang memukul ini itu disembunyikan. Duribal kalbu, siapa yang memukul? Tapi yang mau difokuskan, yang mau diinfokan di situ, yang mau ditonjolkan di situ adalah si anjingnya yang terpukul, bukan pelakunya ini yang memukul, tapi si anjingnya yang terpukul. Jadi untuk supaya lebih fokus suatu kata ya, maka terkadang pelakunya itu disembunyikan untuk memfokuskan kepada si korban, subjek. Gitu. Ya. Misalnya juga dalam informasi ini makna situasional implisit. Di sini misalnya contohnya Ahmad marid. Dalam misalnya Ahmad marid ya, kita sampaikan Ahmad marid kepada istri saya misalnya kan. Istri saya dengan saya ya beranak, kemudian punya anak yang namanya Ahmad kan. Kami memiliki Ahmad.
memiliki anak yang bernama Ahmad. Kemudian saya bilang ke istri saya, Ahmad marid, ya. Saya dengan istri saya bercakap dan saya bilang, Ahmad marid, Ahmad sakit. Ya. Nah, tentu akan berbeda konteks atau situasinya ketika saya mengatakan Ahmad marid misalnya ke penjual coto di luar sana misalnya. Ahmad marid, lah Ahmad ini siapa gitu? Lah, ya, jadi orang akan bingung kan? Orang akan bingung lah, Ahmad ini siapa? Apakah Ahmad ini adalah YouTuber? Kan bukan. Ya. Jadi harus ada info terlebih dahulu agar lawan bicara kita itu tahu bahwa si Ahmad ini misalnya anak saya gitu. Anak saya, artinya harus dikatakan ibni Ahmad marid, anakku Ahmad marid, sakit, anakku ya si Ahmad sakit. Jadi orang ya lawan bicara kita itu tahu bahwa si Ahmad itu anak saya dan anak saya itu sakit gitu loh. Ya. Artinya harus ada informasi yang lebih untuk supaya lawan bicara kita itu tahu. Ya, tidak asal nebak ya, Ahmad siapa gitu. Ahmad penjual batagor. Kan enggak kan? Ya begitu. Oke, mungkin ya cukup sekian ya. Ini sekitar evaluasi ya untuk adik-adik ya. Silakan buka kuisis. Ya, di situ ada kuis yang bisa teman-teman masuki. Ya. Silakan, dan berhubung kita diburu waktu ya, agak mepet, jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.